Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ketujuh apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan membahas tentang angkatan Jepang dan angkatan 45. Jadi, tonton videonya ya. Baiklah, topik yang pertama kita akan membahas angkatan Jepang. Angkatan masa Jepang adalah angkatan pembagian menurut H.B. Jashin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1933 sampai tahun 1942. Angkatan ini muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh angkatan pada masa Jepang yaitu ada Maria Amin, L. Hakim, Rosihan Anwar, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan 45. Jadi sebenarnya angkatan Jepang itu tidak jauh berbeda dengan angkatan 45, tetapi menurut H.B. Jashin dia membagi angkatan ini terbagi menjadi dua, yaitu angkatan Jepang dan angkatan 45. Kembali lagi kepada topik yaitu angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini terbentuk pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Angkatan 45 ini adalah angkatan yang digagaskan atau angkatan yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Angkatan 45 ini mempunyai ciri khas berupa kebebasan dalam karyanya. Pada masa itu, Chairil Anwar adalah sastrawan yang mendominasi sastrawan lainnya. Jadi, maka dari itu angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Adapun tokoh pada angkatan 45 yang hits pada masanya yaitu ada Chairil Anwar, Idrus, Astrosani, Pramudia, dan lain-lain. Setelah kita membahas kedua angkatan tadi, yaitu angkatan Jepang dan angkatan 45, sekarang kita akan membahas tentang aliran karya sastra. Nah, jadi nanti aliran ini akan kita hubungkan dengan prosa fiksi yang akan kita bahas selanjutnya. Kembali lagi kepada topik yaitu aliran karya sastra. Jadi saya sendiri membagi aliran karya sastra itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya aliran itu banyak, tapi yang dibutuhkan di sini karena yang sesuai dengan prosa fiksi yang akan saya bahas itu ada dua. Yang pertama aliran simbolisme dan aliran ekspresifme. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan aliran simbolisme? Aliran simbolisme adalah aliran dengan gaya penulisan di dalam karya sastra, di mana pengarang menggambarkan ceritanya dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud tertentu di dalam sebuah ceritanya. Aliran kedua ada aliran ekspresifme. Jadi aliran ekspresifme ini adalah aliran yaitu dengan cara menggambarkan prinsip dan pandangan hidup atau apapun yang ingin disampaikan oleh sastrawan di dalam karyanya. Baik, selanjutnya kita akan membedah prosa fiksi pada angkatan Jepang dan juga prosa fiksi pada angkatan 45. Nanti jika kita sudah membedah, kita akan mengulas apa saja perbandingan antara prosa fiksi pada kedua angkatan itu. Saya sendiri mengambil prosa fiksi pada angkatan Jepang yaitu sebuah cerpen yang berjudul Taufan di Atas Asia. Nah, jadi Taufan di Atas Asia ini adalah sebuah cerpen yang sekaligus merupakan sebuah drama yang diciptakan pada angkatan Jepang. Nah, cerpen ini dikarang oleh L. Hakim. Cerpen ini juga diterbitkan pada tahun 1949. Agar kita lebih memahami cerita ini, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari cerita cerpen Taufan di Atas Asia ini. Taufan di Atas Asia ini menggambarkan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 1941 sampai dengan tahun 1945. Jadi sepanjang tahun 1941 sampai tahun 1945, masyarakat di Indonesia itu mengalami pergantian pandangan dan keruntuhan keyakinan. Kebangkitan yang didasari oleh kesadaran akan harga diri, mobilisasi masyarakat terpelajar untuk mendukung Jepang. Adapun efek dari Jepang membuat langkah-langkah mandiri masyarakat Indonesia untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya tadi saya sudah membahas tentang aliran karya sastra. Adapun aliran karya sastra yang cocok pada prosa fiksi kali ini yaitu cerpen yang berjudul Taufan di Atas Asia adalah aliran simbolisme atau simbolik. Nah, jadi kita akan mengulas makna simbolis pada cerpen Taufan di Atas Asia ini.
Pada dasarnya, simbol-simbol yang diciptakan oleh pengarang pada cerita ini adalah seseorang tokoh dengan karakternya masing-masing. Jika cerita cerpen Tinjaulah Dunia Sana itu disimbolkan dengan berbagai macam ikan, ada ikan yang bodoh, ikan yang malas, ikan yang semangat, maka cerpen Taufan di Atas Asia ini disimbolkan oleh nama-nama tokoh yang menggambarkan karakter orang pada masa itu. Baik, kita masuk kepada simbol yang pertama, yaitu ada Taufan di Atas Asia. Taufan di Atas Asia ini merupakan simbol sekaligus judul pada cerpen ini. Taufan di Atas Asia adalah makna simbolik yang menggambarkan perasaan bahagia masyarakat Indonesia atas kedatangan Jepang ke Indonesia untuk menghancurkan Belanda pada masa itu. Peristiwa tersebut membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk sejajar dengan bangsa lainnya. Dalam perjalanannya, harapan tersebut harus tertunda karena Jepang ternyata memiliki maksud lain, yaitu mengeksploitasi bangsa Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Jadi Jepang itu diibaratkan seperti angin taufan yang memporak-porandakan bangsa Indonesia. Makna simbolik kedua yaitu ada Dewi Reni. Dewi Reni merupakan salah satu tokoh di dalam cerpen ini. Tokoh ini juga merupakan tokoh yang secara simbolik menggambarkan Ibu Pertiwi Indonesia yang sangat dicintai oleh para pemuda yang ada di sekelilingnya. Karakter Dewi Reni ini juga adalah karakter yang ramah dan juga cantik rupawan. Dan semua orang ini ingin melindungi Dewi Reni. Jadi diibaratkan penulis bermaksud menggambarkan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu untuk melindungi Ibu Pertiwi dari penjajahan Jepang. Makna simbolik ketiga adalah Ukar Sumardikromo. Nah, Ukar Sumardikromo ini adalah simbol pedagang Indonesia. Mengapa? Hal ini dikarenakan Ukar Sumardikromo merupakan salah satu karakter di dalam cerpen ini, yaitu berupa pedagang pada masa Jepang. Yang keempat adalah Harlono. Harlono adalah simbol dari seniman Indonesia. Mengapa? Karena karakter Harlono ini berupa seniman yang ada pada saat masa Jepang. Jika kita sudah membahas prosa fiksi pada angkatan Jepang, selanjutnya kita akan membahas prosa fiksi pada angkatan 45. Adapun prosa fiksi angkatan 45 yang saya ulas kali ini adalah novel yang berjudul Aki. Novel yang berjudul Aki adalah sebuah karya dari seorang seniman yang bernama Idrus. Novel ini diterbitkan oleh PT Balai Pustaka pada tahun 1949. Di novel ini, Idrus ingin menyampaikan melalui karyanya mengenai persoalan takdir yang tertuang di dalam novel ini yang berjudul Aki. Untuk mengetahui cerita ini lebih dalam, saya akan membagikan sedikit sinopsis dari novel Aki. Novel Aki ini menceritakan sosok yang bernama Aki yang sedang sakit parah. Ia divonis oleh dokter mengalami sakit paru-paru sehingga dirinya kritis dan memprediksi kematiannya itu pada tahun depan di tanggal 16 Agustus. Tidak terasa akhirnya tanggal 16 Agustus tahun depan pun sudah datang, yaitu waktu yang telah ditentukan bahwa Aki akan meninggal. Jadi Aki memakai baju-baju yang paling bagus untuk menanti kedatangan mautnya. Sekitar 1/4 jam ia naik ke tempat tidur dan kemudian tertidur lelap. Si istri yaitu Sulasmi kemudian memanggil-manggil nama suaminya, tetapi suaminya tidak menjawab karena tidur. Sulasmi mengira suaminya sudah mati dan bergegas memanggil orang yang di sekitar rumahnya. Saat orang-orang sudah ramai menuju rumah Aki, orang-orang dibuat terkejut ketika Aki berada sedang duduk di teras rumah sambil menyulut sebatang rokok di bibirnya. Hal ini menandakan Aki tidak benar-benar mati, melainkan masih hidup. Nah, dari kedua prosa fiksi tadi, saya menyimpulkan bahwa keduanya itu memiliki satu perbedaan. Jadi, apakah perbedaannya? Yang pertama yaitu pada masa angkatan Jepang. Nah, pada masa angkatan Jepang itu, penulisan karyanya lebih menekankan pada penceritaannya yang menggunakan aliran-aliran simbolik. Hal ini dapat dilihat pada cerpen Taufan di Atas Asia. Selain itu, ada juga cerpen yang berjudul Tinjaulah Dunia Sana yang memakai makna simbolik berupa ikan. Sedangkan pada angkatan 45, prosa fiksi ini lebih menekankan penceritaannya dengan menggunakan aliran ekspresif.
Contohnya yaitu Idrus sendiri yang memberi pandangan hidup dengan mengekspresikan novel Aki yang berguna untuk memberitahukan kepada para pembaca bahwa umur atau usia manusia ketika wafat hanyalah Tuhan yang tahu. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa menunggu ajal itu akan datang menjemput kita. Demikianlah penyampaian materi saya, yaitu prosa fiksi pada pertemuan ke-7 yang membahas tentang masa angkatan Jepang dan masa angkatan 45. Jadi lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan kata di dalamnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.